Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Rahadianto, mahasiswa Universitas Nusa Putra angkatan 2019 dari Universitas Nusa Putra dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan yang saya ketahui tentang bantalan atau bearing. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu definisi dari bantalan itu sendiri. Bantalan atau bearing merupakan salah satu elemen mesin yang memegang peranan cukup penting. Karena fungsi dari bantalan atau bearing ini yaitu untuk menumpu sebuah poros agar dapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebihan. Jenis-jenis dari bantalan atau bearing ini yang pertama dibagi dulu menjadi dua. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu berdasarkan arah beban terhadap sumbu poros. Ini juga ada dua ya. Yang pertama ada bantalan radial atau beban putar, yaitu bantalan yang arah beban yang ditempuhnya itu tegak lurus terhadap sumbu poros. Dan yang kedua ada bantalan aksial atau beban tekan. Untuk definisinya sama seperti bantalan radial, akan tetapi arah beban yang ditumpunya itu sejajar dengan sumbu poros. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua berdasarkan gerakan bantalan terhadap sumbu poros. Itu ada dua juga. Yang pertama bantalan luncur. Bantalan luncur mampu menumpu poros berputaran tinggi dengan beban yang besar. Bantalan luncur juga memerlukan momen awal yang cukup besar karena gesekannya yang besar pada waktu start awal. Gesekan poros dengan bantalan ini kan sangat besar. Itu dapat menimbulkan efek panas sehingga diperlukan pendinginan khusus, metode pendinginan khusus seperti itu. Macam-macam bantalan luncur itu ada 3 ya. Yang pertama bantalan radial seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus kemudian bantalan aksial. Dan yang ketiga bantalan khusus atau bantalan kombinasi antara radial dan juga aksial. Selanjutnya ada bantalan gelinding. Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam melalui elemen gelinding seperti bola atau peluru, rol jarum dan juga rol bulat. Nah, bantalan gelinding ini umumnya cocok untuk beban yang lebih kecil dibanding bantalan luncur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya. Putaran pada bantalan ini dibatasi oleh adanya gaya sentrifugal yang timbul atau muncul pada elemen gelinding tersebut. Selanjutnya ada perbedaan antara bantalan luncur dan juga bantalan gelinding. Yang pertama yang akan saya bahas itu yang bantalan luncur. Seperti itu. Bantalan luncur yang pertama mampu menumpu poros berputaran tinggi dengan beban yang berat. Kedua, konstruksinya sederhana. Ketiga, pembuatan dan pemasangannya itu sangat mudah. Yang ketiga, gesekan yang sangat besar pada start awal ini sehingga memerlukan torsi awal yang cukup besar juga. Selanjutnya ada pelumasannya tidak sederhana. Selanjutnya gesekan yang terjadi sangat besar dan efek panas yang dihasilkan juga cukup besar seperti itu. Yang terakhir dengan sistem pelumasan yang baik, bantalan ini dapat meredam tumbukan dan juga getaran sehingga tidak bersuara sedikit pun. Atau tidak bising, bisa dikatakan seperti itu, tidak bising. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah bantalan gelinding. Bantalan gelinding ini cocok untuk beban yang lebih kecil dibandingkan dengan bantalan luncur. Putaran pada bantalan gelinding ini dibatasi oleh gaya sentrifugal elemen gelinding pada bantalan gelinding tersebut. Selanjutnya ada konstruksi dan pembuatannya sulit. Gesekannya sangat kecil
Pelumasannya sangat sederhana. Jika yang tadi bantalan luncur itu sendiri kan sulit untuk pelumasannya, tidak sederhana. Ini sederhana, bisa digunakan grease untuk melumasinya. Dan yang terakhir, gesekan pada elemen gelinding ini menyebabkan suara bising atau berisik. Seperti itu. Selanjutnya ada pertimbangan pemilihan. Dalam pemilihan bantalan atau bearing ini banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis pembebanan yang akan diterima oleh bantalan, entah itu beban aksial atau beban radial. Yang kedua, beban maksimum yang mampu diterima bantalan. Selanjutnya, kecocokan antara dimensi dengan bantalan, kecocokan dimensi poros dengan bantalan, sekaligus dengan keseluruhan sistem yang telah direncanakan. Selanjutnya, keakuratan pada kecepatan tinggi, kemampuan bantalan terhadap gesekan, umur bantalan, harga, dan juga yang terakhir, mudah atau tidaknya perawatan dan juga pemasangannya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.